Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, KDNCT psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, KDNCT psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, KDNCT psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik faktor-faktor pemulihan asam lambung psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah faktor-faktor pemulihan asam lambung psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung KDNCT psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung KDNCT psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan dengan topik ini, yaitu faktor-faktor pemulihan asam lambung KDNCT psikosomatis ya. Ini penting ya, mengingat karena penderitaan kita yang sifatnya disebabkan oleh multifaktor, maka untuk pemulihannya pun yaitu multifaktor juga ya. Makanya di sini yang lebih efektif biasanya itu penyembuhan secara holistik, yaitu secara keseluruhan ya. Walaupun hanya melalui beberapa faktor ya, bahkan hanya satu faktor itu sudah bisa sembuh, itu pun mungkin juga ya. Tetapi ketika yang masih bandel, nah mungkin kita harus menempuh beberapa faktor itu. Nah, itu yang perlu kita sadari ya, kemudian perlu kita terapkan, nah agar proses pemulihan itu jauh menjadi lebih efektif. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi sehingga pemahaman tentang gangguan ini jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar ya secara holistik untuk keluar dari jeratan gangguan asam lambung KDNCT psikosomatis. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada pokok persoalan kita ya, atau materi kita kali ini, yaitu faktor-faktor pemulihan ya, faktor pemulihan asam lambung psikosomatis itu. Nah, secara garis besar ini faktor-faktornya yang bisa istilahnya membantu ya, membantu kita untuk keluar dari penderitaan ini, itu ada 4 faktor teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah faktor pemulihan secara fisik ya, kemudian yang kedua faktor pemulihan secara psikis, kemudian yang ketiga adalah faktor pemulihan secara spiritual ya, kemudian yang keempat adalah faktor pemulihan secara sosial. Nah, itu tinggal faktor mana yang dominan, yang mungkin ada di dalam diri kita, itu tentunya dihubungkan dengan permasalahannya ya, karena di setiap penderitaan itu kadang sebabnya itu berbeda-beda antara orang satu dengan orang yang lain ya. Tetapi ketika kita mengalami katakanlah kesulitan untuk terlepas dari gangguan ini ya, mungkin dari semua faktor harus kita tempuh, itu seperti itu. Nah, itu kemudian kita lihat satu persatu ya, faktor-faktor yang bisa
membantu kita agar kita cepat keluar dari jeratan gangguan ini ya. Nah itu. Nah, yang pertama adalah dilihat dari faktor fisik ya, atau yaitu faktor pemulihan secara fisik. Nah, faktor pemulihan secara fisik ini juga masih ada beberapa hal ya teman-teman ya. Nah, itu bisa misalkan dengan obat ya, tentunya obat yang dari dokter. Jadi ini secara medis lah istilahnya seperti itu ya. Nah, itu bisa jadi ya hanya dengan melalui obat secara medis ya, obat dari dokter tentunya ya. Nah, itu kita sembuh ya. Ketika memang tingkatan kita ya, itu baru faktornya memang faktor fisik ya. Mungkin dulunya hanya disebabkan dari pola makan yang tidak teratur. Mungkin hanya itu ya, atau mungkin dari pola hidup yang tidak teratur. Nah, sehingga dampaknya terhadap fisik kita yang menjadi bermasalah ya. Contohnya mungkin ada iritasi di lambung ya. Nah, akhirnya dengan bantuan obat ya itu juga sudah akan membaik, yaitu seperti itu. Tetapi lain halnya ketika nanti faktornya yang menyebabkan bukan hanya itu saja ya. Mungkin ada faktor psikisnya ya. Mungkin bahkan ada faktor spiritualnya. Nah, itu yang juga harus kita lalui, yaitu seperti itu. Nah, selain pemulihan secara fisik ini juga bisa dengan katakanlah obat tadi ya, tentunya obat yang dari dokter. Nah, kemudian bisa juga dengan herbal ya, entah itu herbal yang alami ya, atau mungkin herbal yang lain, yaitu juga tergantung pilihan kita itu seperti itu. Nah, itu pun bisa juga kadang ini termasuk faktor secara fisik, yaitu kadang bisa juga banyak juga teman-teman yang sembuh setelah kita istilahnya mengkonsumsi herbal alami, itu seperti itu juga banyak ya. Cuma kadang biasanya memang di sini dibutuhkan konsistensi ya. Jadi mungkin sekali belum, nah 2 kali ya, 2 kali belum, mungkin 3 kali. Nah, disitulah yang kadang kita butuh durasi waktu teman-teman ya. Nah, itu. Nah, kemudian bisa juga dengan melalui tip-tip terapi ya, tip-tip terapi contohnya kita rajin olahraga ya, rajin mandi pagi ya, mandi pagi sebelum subuh ya, itu juga tip terapi juga teman-teman ya. Dan ternyata itu bisa juga menghilangkan semacam kecemasan ya, psikosomatik, itu juga akan bisa diterapkan ya. Atau mungkin dengan rajin jalan kaki, ini semuanya adalah bagian dari terapi-terapi yang sifatnya fisik. Nah, itu silahkan saja ya teman-teman, itu bisa dicoba juga ya. Mungkin secara ini detailnya itu sebenarnya ada di konten-konten video saya yang lalu ya. Tetapi untuk kali ini saya hanya ingin intinya membagikan sharing kepada teman-teman supaya tahu faktor-faktor secara garis besarnya dulu ya, itu seperti itu. Nah, kemudian itu ya faktor yang pertama secara fisik. Jadi bisa dari melalui dengan obat, bisa dengan herbal, bisa dengan terapi. Nah, kemudian pemulihan ini faktor yang kedua, yaitu pemulihan secara psikis ya, secara psikologis lah itu. Nah, ini biasanya itu bisa ditempuh contohnya ketika kita berobat ke psikiater ya, mungkin ke psikolog, bisa melalui hipnoterapi, bisa sharing dengan motivator ya, mungkin sharing dengan orang yang istilahnya memahami tentang gangguan ini, itu pun bisa teman-teman ya. Termasuk kita bisa melakukan sendiri sebenarnya ya, melalui kita rajin meditasi, afirmasi, relaksasi. Nah, ini juga bagian dari pemulihan secara psikis kita ya. Jadi bisa jadi kita hanya membaik melalui katakanlah meditasi, kita bisa membaik melalui afirmasi positif yang kita bangun sendiri. Nah, itu juga bisa juga ya, tetapi bisa juga ya mungkin kita
membaik ya, karena melalui mungkin hipnoterapi, mungkin melalui psikolog, mungkin melalui psikiater, mungkin melalui sharing dengan motivator ya, atau mungkin sharing dengan kerabat kita sendiri ya. Nah itu jadi bermacam-macam jalan. Jadi intinya yang penting kita itu berusaha ya, berusaha berikhtiar ya, pasti nanti akan menemukan jalan yang cocok, itu seperti itu maksud saya ya. Jadi jangan istilahnya kita patah semangat kemudian berhenti ya, berhenti apalagi istilahnya putus asa ya, itu jangan ya. Jadi optimis saja ya, optimis saja, yang penting kita apa yang bisa kita lakukan, kita berusaha, pasti nanti akan ada hasilnya. Nah ini karakter penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Jadi semua istilahnya sensasi, semua apa ya durasi waktu yang kadang cukup lama, nah itu harus kita lawan dengan istilahnya semangat yang tinggi. Nah itu seperti itu, dan seperti itu pasti nanti insya Allah ya itu akan menemukan jalan yang tepat. Nah ketika kita sudah menemukan jalan yang tepat atau yang cocok ya, disitulah nanti kita akan sembuh. Nah kecocokan itu biasanya berbeda-beda, mengingat karena faktor penyebabnya itu kadang juga secara tekanan itu juga berbeda-beda, itu seperti itu. Walaupun secara umum sebenarnya sama ya, tetapi secara lebih spesifiknya pasti tidak sama, itu seperti itu. Nah ini uniknya gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis teman-teman. Nah itu jadi faktor yang kedua ya, yaitu faktor pemulihan secara psikis. Nah itu jalan-jalannya tadi ya sudah saya sebutkan. Nah kemudian yang ketiga yaitu pemulihan secara spiritual teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara secara spiritual ya, ini intinya sebenarnya kenapa kita menderita, kenapa kita sakit ya, kenapa kita terkena gangguan ini, karena kita berjarak dengan Sang Pencipta atau dengan Tuhan. Nah maka secara spiritual ketika kita ingin terlepas dari ini, jadi untuk sembuh ya, untuk sembuh katakanlah itu adalah kuasa ilahi ya. Jadi yang maha kuasa itu yang menentukan lah, istilahnya seperti itu. Nah ketika kita yakin ya 100% dengan itu, maka satu-satunya jalan kita memang harus mendekat ya, semakin dekat bahkan menyatu ya dengan Tuhan, itu pasti kita akan seperti rasa-rasa ketakutan, kecemasan, was-was, khawatir itu dengan sendirinya yang akan menghilang ya. Nah maka ketika penderitaan kita ini disebabkan oleh faktor yang secara psikis, nah ini akan jauh lebih efektif teman-teman. Jadi tidak ada celah untuk kita menderita, untuk kita sakit ketika kita memang selalu mendekat ya. Bahkan semakin dekat ini semakin bagus ya, karena tidak ada celah untuk masuknya seperti kecemasan, ketakutan, pasti ini tidak ada. Jadi yang ngapain harus takut ya, karena kita sudah bersama dengan Sang Pencipta atau bersama dengan Tuhan, sedangkan Tuhan adalah maha segala-galanya ya. Itu seperti itu. Nah oleh karena itu ya sudah, caranya kita itu hanya mendekatkan diri ini secara spiritualnya. Jadi agama apapun sama ya, sama, intinya kita mendekatkan diri kepada yang maha kuasa atau kepada Tuhan, itu hanya seperti itu saja. Ketika itu kita yakin ya, otomatis nggak ada celah untuk terjadinya semacam ya rasa-rasa yang tidak nyaman dan sebagainya. Itu kan karena kita berjarak teman-teman ya, karena kita berjarak dengan Sang Pencipta. Nah maka dari itu silahkan saja ya mendekat dengan keyakinan bahwa hidup, mati, sehat ya, bahagia itu semuanya itu di tangan Tuhan, itu seperti itu. Nah yakini saja seperti itu, nah insya Allah akan membaik ya. Nah itu caranya bagaimana ya untuk meyakini itu ya, yang jelas kita harus selalu banyak bersyukur ya, kita selalu sadar diri ya. Sebenarnya kita sudah menyatu dengan Sang Pencipta, cuma yang
yang membuat jarak ini adalah kesadaran kita. Jadi kita tidak sadar ya kadang ketika kita sudah menyatu. Jadi semua makhluk yang katakanlah memiliki ruh ya, memiliki ruh ya, itu semuanya sudah menyatu sebenarnya seperti itu. Bahkan semua ciptaan lah, semua ciptaan Tuhan itu ya menyatu. Jadi unsur kecerdasan atau unsur kecerdasan semesta tak terbatas itu ada di mana-mana. Nah itu yang harus kita sadari ya. Maka yang berjarak adalah kesadaran. Nah ini yang perlu kita bangun kembali ya. Jadi selain kita sadar diri, juga kita harus sabar ya, sabar, kemudian ikhlas ya, bahkan pasrah ya. Ketika sudah pasrah ini yang bekerja adalah energi ilahiyah ya. Ilahiyah, kita sudah tidak punya beban karena sudah kita pasrahkan. Nah, kita hanya siap menerima apapun keadaannya. Nah, biasanya karena Tuhan itu sifatnya Maha Pengasih dan penyayang, pasti memberikan yang terbaik buat kita. Nah, yang terbaik buat kita yang sedang mengalami gangguan katakanlah sakit, pasti akan disembuhkan. Nah, sebenarnya hanya itu yang perlu kita yakini di dalam pikiran kita. Dengan seperti itu ya sudah, nanti akhirnya kita akan baik-baik saja. Cuma sampai ke level kita yakin 100%, ini kadang juga tidak mudah teman-teman. Jadi butuh proses ya, bahkan butuh latihan ya, butuh kemauan yang konsisten ya. Kadang kita mau tetapi hanya mencoba sekali dua kali. Nah, setelah sekali dua kali sudah menyimpulkan ternyata nggak ada pengaruhnya apa-apa. Nah, ketika sudah seperti itu sudah gagal ya. Tetapi ketika kita yakin, konsisten ya, istiqomah ya, nah itu disitulah nanti akan semesta bekerja ya. Akhirnya kita akan membaik ya, itu seperti itu teman-teman. Nah ini pendekatan secara spiritual ya. Secara umum untuk langkah spiritual ya yang paling mudah dan selalu kita lakukan ya, contohnya meningkatkan ritual-ritual ibadah kita lah, seperti itu. Mungkin banyak berdoa, banyak berzikir ya, banyak bersolawat dan seterusnya. Itu bahkan sesuai keyakinan masing-masing, yang penting kita merasakan bahwa kita itu selalu menyatu. Intinya seperti itu saja. Jadi makna ketuhanan yang Maha Esa sebenarnya di sini teman-teman ya. Jadi kita sadari saja seperti itu. Nah nanti otomatis ya kita istilahnya mendapatkan kekuatan ilahiyah. Akhirnya kita menjadi akan baik, akan menjadi baik dan akhirnya menjadi sembuh, bahkan sembuh total, itu seperti itu. Nah itu tip faktor yang ketiga ya. Jadi faktor pemulihan secara spiritual. Ini sebenarnya banyak cara yang berhubungan dengan ini ya, tetapi mengingat durasi, jadi ini hanya saya sampaikan garis besarnya saja ya itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu faktor pemulihan secara sosial, teman-teman. Nah, secara sosial ini bagaimana interaksi kita dengan sesama ya, interaksi kita dengan semua makhluk ciptaan Tuhan ya, bahkan interaksi kita dengan alam sekitar. Nah, ketika di dalam kita membangun interaksi itu semua kita perlakukan ya dengan kebaikan-kebaikan yang kita taburkan dari diri kita ya, maka pada suatu saat nanti kita juga akan menuai hasilnya, yaitu kebaikan-kebaikan kepada kita ya. Nah, kebaikan untuk orang yang mengalami penderitaan katakanlah sakit ya, atau mengalami gangguan ini ya, asam lambung, inisiatif psikosomatis ya, itu akan disembuhkan ya, itu jadi akan membaik. Nah itu karena kita menerima kebaikan-kebaikan dari semesta melalui interaksi sosial kita. Jadi interaksi sosial ini saya artikan dalam arti luas teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap ya, bisa membayangkan dan bisa istilahnya mempraktekkan, bahkan seperti itu. Jadi memang ketika kita istilahnya berusaha ya untuk membaik dari gangguan ini ya, khususnya gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatis, memang mengajak kita untuk berpikir teman-teman, mengajak kita berpikir, mengajak kita untuk
kritis, untuk aktif ya. Itu seperti itu. Jadi ini beda dengan katakanlah penyakit-penyakit yang lain ya. Kalau penyakit yang lain mungkin hanya faktornya faktor fisik, begitu kita minum obat katakanlah ya sudah sembuh ya. Tetapi kalau ini lebih banyak faktor psikis. Nah, maka dari itu memang kita harus bisa menelaahnya, memaknainya, nah baru mensikapinya ya, kemudian termasuk juga kadang merubah perilaku kita, nah baru nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Tetapi ketika teman-teman berusaha memahami, pasti bisa teman-teman, pasti bisa. Yang penting ada kemauan dan ada konsistensi, insya Allah sembuh. Baik teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.